Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dan hari ini kita bisa belajar kembali, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya kita mulai kegiatan belajar. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu bahagia, selalu senantiasa bersyukur, karena itu merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi di dalam matematika, yaitu bagian keempat di kelas 6 ini, tentang statistika. Apa itu statistika? Ini mungkin istilah yang jarang kita dengar, namun selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, statistik itu merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengukur tinggi badan, berat badan, mengukur dan mengumpulkan ukuran sepatu siswa, nilai matematika, bisa juga digunakan untuk menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan di dalam satu kelas, serta persentase pekerjaan penduduk. Nah, hal ini adalah yang berhubungan dengan statistika. Nah, di kelas sebelumnya mungkin semuanya sudah pernah belajar ya materi ini, bisa di kelas 4 ataupun kelas 5. Nah, setelah data-data tadi, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya dikumpulkan, itu bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Bisa dalam bentuk diagram lingkaran, bisa diagram garis, bisa menggunakan tabel, ataupun bisa piktogram. Nah, sebelum kita beranjak ke materi-materi yang selanjutnya, hari ini kita akan mengenal sedikit saja materi dari statistika itu, yaitu tentang modus, median, dan min, ataupun rata-rata. Nah, apa istilah-istilah tadi itu merupakan bagian dari statistik. Nah, kita lihat yang pertama, di sini ada sebuah gambar ataupun sebuah ilustrasi. Ada sekelompok siswa sedang melakukan kegiatan di depan ruang kelas. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa yang sedang mereka lakukan? Nah, betul sekali ya. Mereka sedang melakukan pengukuran tinggi badan. Tugas ini dilakukan oleh Dayu dan Meli. Tugasnya adalah mengukur dan mencatat tinggi badan kawan-kawan sekelasnya. Dayu dan Meli bekerja sama dengan baik dan saling membantu. Dayu bertugas melakukan pengukuran, sedangkan Meli bertugas mencatat tinggi badan teman-temannya. Nah, badan yang akan diukur itu adalah diukur tinggi badannya. Itu ada 28 siswa. Dayu dan Meli tidak termasuk di dalamnya. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Nah, data-data ini adalah tinggi badan teman-teman Dayu dan Meli. Ada 125 ya. Ada yang sama di sini, namun ada juga yang berbeda. Ada yang 110 tinggi badannya, ada yang 129, 126, 130, ataupun ada yang 115. Semuanya bervariasi. Data-data ini merupakan data hasil dari pengukuran yang dilakukan oleh Dayu dan Meli. Nah, data tinggi badan ini termasuk ke dalam bagian dari statistik. Nah, berarti apa tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini? Kita diharapkan bisa menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min
data tunggal yang paling tepat mewakili siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan statistika dasar ini. Nah, tokohnya siapa yang berkecimpung dalam statistik? Di sini merupakan salah satu tokoh yang ditampilkan, yaitu Goodwill Asenwall ya. Pada tahun 1746, jadi sekitar 1700-an, beliau itu sudah menggeluti dunia statistik. Nah, materi statistik yang akan kita pelajari hari ini yaitu berkaitan dengan modus. Nah, modus itu adalah data yang sering muncul. Kalau tadi di hasil dari pengukuran tinggi badan tadi, ada tinggi badan siswa yang sama. Nah, berarti yang samanya itu, yang paling banyak samanya, itu merupakan modus ataupun data yang sering muncul. Ada 5 tahapan yang harus kita pahami untuk memahami materi modus ini, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, salah sini contohnya begini. Kalian ditugaskan mencatat data berat badan. Ini contohnya ya. Ketika kita mendata berat badan. Pendataan berat badan siswa SD di negeri Surabaya X contohnya hasilnya adalah sebagai berikut. Ini berat badan berarti dalam satuan kilogram. Ada yang berat badannya 35, 33, 36, ada yang 34, ada yang 34 lagi, 37. Nah, ini adalah data berat badan salah satu kelas yang ada di SD Negeri Surabaya X ya. Dari sini, dari data ini kita bisa menentukan modus, kita bisa menentukan data yang paling sering muncul, berarti yang paling banyak samanya. Misalkan kita cari 33, yang berat badannya 33 itu ada berapa orang nih? Nah, itu namanya mencari modus. Ya, seperti itu caranya. Nah, yang kedua kita lihat, kalau tadi datanya masih berupa penulisan seperti ini, sekarang datanya sudah dikumpulkan dalam bentuk tabel. Nah, ini akan lebih memudahkan kita ketika kita bisa menentukan modus karena sudah dikelompokkan di dalam tabel ini. Contohnya adalah tabel nilai ulangan matematika. Yang mendapatkan nilai 6 ada 3 orang. Yang mendapatkan nilai 7 ada 7 orang. Yang mendapatkan nilai 8 ada 6 orang. Yang mendapatkan nilai 9 ada 7 orang. Yang mendapatkan nilai 10 ada 4 orang. Nah, inilah nilai ulangan matematika siswa kelas 6 di salah satu SD Nusantara 1. Nah, berapakah nilai ulangan yang menjadi modusnya? Berarti ingat modus itu adalah data yang sering muncul. Berarti yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Yang nilai 6 ada 3, yang nilai 7 ada 7 siswa, yang nilai 8 ada 6 siswa, yang nilai 9 ada 7 siswa, yang nilai 10 ada 4 siswa. Ya. Jadi kata kuncinya adalah modus itu nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa ataupun yang sering banyak muncul. Ingat ya, bukan nilai tertingginya, ya, bukan nilai tertinggi, tapi yang sering banyak muncul. Nah, yang ketiga, kita lihat contohnya lagi. Ini adalah tabel les renang. Di sini ada beberapa siswa yang mengikuti les renang. Ada Meli, ada Edo, ada Beni, Udin, Lani, Dayu, serta Siti. Nah, Meli mengikuti les renangnya pada hari Senin, pada hari Rabu, dan hari Jumat. Ini berarti 1 minggu sebanyak 3 kali les renang. Edo juga sebanyak 3 kali.
Lani sebanyak 3 kali. Siti sebanyak 3 kali. Dari sini data ini kita nanti bisa menentukan berapa modusnya ataupun siapakah siswa di sini atau dari Meli sampai Siti yang mengikuti les renang paling banyak. Itu cara menentukan modus ya. Nah, itu untuk mengamati. Sekarang bagian menanya. Nah, dari ilustrasi materi tadi, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan berkaitan dengan modus. Seperti apa? Apa itu modus? Nah, itu pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana cara menentukan modus dari suatu data? Nah, bagaimana langkah-langkah menentukannya? Yang pertama adalah mencari pengertian dari modus data. Apa itu modus? Modus adalah data yang sering muncul atau dapat dinyatakan modus itu data dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Itu pengertian dari modus. Jadi sekali lagi, modus itu adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Nah, yang kedua, bagaimana cara menentukan modus dari suatu data? Nah, langkah-langkahnya ada beberapa langkah untuk menjawab pertanyaan itu. Langkah pertama, dari data itu kita buat tabel agar lebih mudah kita mengelompokkan suatu data. Contohnya, dari data yang di depan tadi, berat badan siswa yang ditimbang, yang berat badannya 33 kg, itu ternyata sebanyak 6. Kita buat turusnya seperti ini, berupa garis. Frekuensinya adalah 6. Dari mana data ini? Dari data yang tadi di sini. Ya, dari data berat badan siswa SD Negeri Surabaya X. Jadi dicari nih dari yang paling kecil sampai yang paling besar dituliskan dalam suatu tabel. Dari 33 kg, 34, 36 dan seterusnya. Nanti dihitung yang 33 itu ada berapa? Misalkan di sini 1 33, 1 2 33 lagi, 4 5 6. Kita buatkan tabel seperti ini. Yang 33 turusnya ada 6. Ya, seperti ini. Ketika kita menemukan angka 33, tulis turusnya angka 1 di sini. Begitupun dengan berat badan seterusnya 34 kg itu frekuensinya ada 4. Berarti ada 4 siswa yang memiliki berat badan 34 kg. Selanjutnya adalah berat badan 35 kg. Didapatkan frekuensinya ada 8. 37 kg ada 2. Yang berat badannya 39 ada 3. Itu langkah pertama, membuat turus. Langkah yang kedua, nah turus atau frekuensi yang nilainya paling tinggi itu merupakan modus. Jadi dari frekuensi ini, dari angka 6, 4, 8, 5, 2, dan 3, mana angka yang paling tinggi atau yang paling besar? Nah, didapatkan di sini nilai yang paling tinggi adalah angka 8. Berarti ada sebanyak 8 siswa yang memiliki berat badan 35 kg. Dari data ini bisa kita simpulkan bahwa modusnya adalah 35 dengan frekuensi sebanyak 8. Jadi modusnya ini nih. Modusnya adalah 35. Ya. Karena yang berat badannya 35 itu sebanyak 8 siswa. Ya 8 frekuensinya ya. Ada 8. Berarti modusnya adalah 35.
Contoh yang kedua, dari pengamatan tadi, terdapat nilai ulangan matematika di kelas 6 SD Nusantara. Nah, berapakah modusnya? Caranya, kita dapat mencari frekuensi atau banyak siswa yang paling banyak mendapatkan nilai ulangan itu. Apa contohnya di sini? Nah, dari tabel ini, nilai ulangannya 6 ada 3 siswa. Nilai ulangannya 7 ada 7 siswa. Nilai ulangannya 8 ada 6 siswa. Nilai ulangannya 9 ada 7 siswa. Yang dapat nilai 10 ada 4 siswa. Nah, mana dari nilai ulangan ini yang didapatkan oleh siswa terbanyak? Nah, nilai ulangan yang paling banyak didapat siswa adalah nilai mendapatkan nilai angka 7. Itu sebanyak 7. Dan juga 9. Ini sama sebanyak 7 siswa. Berarti modusnya adalah 7 dan 9. Jadi modusnya adalah 7 dan 9. Ini ya yang paling banyak didapatkan oleh siswa ya. Sebanyak 7 orang itu nilai 7 dan 9. Nah, seperti itu. Jadi bolehkah modus suatu data beda satu? Boleh ketika ada yang sama nilainya atau jumlahnya frekuensinya sama. Itu merupakan modus. Nah, selanjutnya adalah kita lihat tadi jadwal les renang. Nah, les renang di sini Meli 3 hari atau 3 kali. Edo 3 kali. Beni 3 kali. Udin juga 3 kali ya. 1, 2, 3. Lani 1, 2, 3. 3 kali. Dayu 1, 2, 3. 3 kali juga. Siti 1, 2, 3. Siti juga 3 kali. Berarti semua nama yang disebutkan di sini, mulai dari Meli sampai Siti, mengikuti jadwal les renang itu 1 minggunya sebanyak 3 kali. Nah, apakah di sini ada modusnya? Ketika kita lihat di sini, frekuensinya sama semuanya 3 nih. Meli 3, Edo 3, Beni 3, Udin juga 3, Lani 3, Dayu 3, Siti juga 3. Ternyata frekuensi data semuanya yaitu sama. Itu 3 kali dalam 1 minggu. Berarti data tersebut tidak mempunyai modus. Mengapa? Karena frekuensinya sama. Nah, itu langkah-langkah bagaimana kita menentukan modus. Nah, kita lihat contohnya ya. Agar kita lebih memahami lagi materi ini, diketahui data sebagai berikut. Ada angka 1, 1, 1, 3, 4, 4, 5, 5. Berapakah modusnya? Nah, kita lihat nih, angka yang paling banyak ataupun sering banyak muncul itu angka berapa? Yang angka 1 ada 1, 2, 3. Ada 3 angka satunya. Angka 3 ada 1. Angka 4 ada 2. Angka 5 ada 2. Nah, berdasarkan data tersebut, nilai modusnya adalah 1. Mengapa? Karena 1 merupakan nilai yang paling sering muncul. Itu sebanyak 3 kali. Nah, begitu ya. Bisa paham sampai sini? Mudah-mudahan paham dan dimengerti. Contoh yang kedua. Perhatikan angka-angka pada diagram batang berikut. Ini ada sebuah diagram batang. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya di sini, ini diagram kendaraan yang melalui Jalan Slamet Riyadi. Pejalan kaki ada 30 orang yang melewati Jalan Slamet Riyadi tadi ya. Ada pejalan kaki sebanyak 30. Ada yang naik bus atau naik bis ini ada 50. Ada yang naik sepeda motor melalui Jalan Slamet Riyadi ini sebanyak 65. Ada yang menggunakan sepeda yaitu ada 40.
Nah, sebutkan jenis kendaraan yang paling sering melalui Jalan Slamet Riyadi. Penyelesaiannya, berdasarkan gambar diagram batang di atas, ada pejalan kaki, ada yang naik bus, sepeda motor, dan sepeda. Dapat diketahui bahwa kendaraan yang sering melalui Jalan Slamet Riyadi adalah sepeda motor. Ini yang paling tinggi batangnya, yaitu sebanyak 65 kali. Berarti dengan kata lain, modus data tersebut di atas adalah sepeda motor. Ini cara membaca dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan modus. Nah, sampai sini mudah-mudahan lebih paham lagi ya. Contoh yang terakhir, nah, diketahui data sebagai berikut. 1 datanya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapakah modus data tersebut? Kalau kita perhatikan, angka-angka di sini munculnya berapa kali? Angka 1, 1 kali. Angka 2, ada 1. Angka 3, ada 1. Angka 4, ada 1. Angka 5, ada 1. Angka 6, ada 1. Angka 7, ada 1. Angka 8, ada 1. Angka 9, ada 1. Angka 10, sama ada 1. Berarti semua angka di sini, angka 1 sampai 10, itu sama frekuensinya, yaitu sebanyak 1. Sehingga bisa dikatakan bahwa data ini tidak mempunyai modus, ya. Kenapa? Karena silakan disimpulkan sendiri dengan bahasa sendiri, ya. Nah, itu contoh-contohnya mengenai modus. Nah, sekarang kita lihat latihannya. Kita mencoba untuk menyelesaikan materi mengenai modus ini. Sejauh mana pemahaman kita? Kita coba, harus dicoba untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Contohnya misalkan di sini nomor 1. Diketahui 8 mobil sedang melaju di jalan raya. Kecepatan mobil ke-8 mobil tersebut adalah 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, dan 75. Tentukan modus kecepatan mobil tersebut. Ingat ya, kata kuncinya untuk bisa mengetahui modus, kita lihat data-data ini angka berapa yang sering muncul atau yang paling banyak munculnya. Itu untuk mengetahui modus, ya. Nomor 1, mudah-mudahan ini mudah untuk dipahami ya. Nomor 2 juga sama pertanyaannya, tentukan modus dari data di atas. Ini datanya kita akan mencari modusnya. Angka berapa di sini yang paling banyak muncul atau yang sering muncul? Angka berapa nih yang banyak di sini? Nomor 3, 8 orang siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut. Ini juga sama, tentukan modusnya. Apakah ada modusnya di sini? Ya, lihat angka yang paling banyak muncul. 77-nya ada berapa nih dan sebagainya ya. Kalau tidak ada, seperti yang tadi ya disebutkan di depan. Kalau datanya sama berarti kemungkinan tidak ada modusnya ya seperti tadi. Nomor 4, ibu membeli 3 buah apel, 2 buah mangga, 1 buah pisang sisir, sebanyak 11 buah. Ya. 1 buah pisang sisir, 11 buah. Berapa modus buah-buah tersebut? Jadi ada 3 buah apel, ada 2 buah mangga, ada 1 buah pisang sisir. Ya. Berapa modus buah-buah tersebut? Nah, silahkan
dicoba dulu ya. Silahkan dipahami masing-masing soal ini dan dicoba sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang sudah diberikan. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah nanti berjumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap mencoba, dan tetap berusaha, serta senantiasa diberikan keberkahan ilmu pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.